Satu ketika sebelum sholat asar ditunaikan, sahabat Utsman bin Affan hendak berwudu. Dipanggillah mantan budaknya, namanya Humran, agar supaya mengambilkan air di bejana. Baskom lah kalau bahasa kita sekarang. Setelah dihadirkan, ini di depan Masjid Nabawi, sahabat Utsman bin Affan melakukan hal ini di depan semua orang yang hadir pada saat itu, para tabi'in, sebagian para sahabat. Ngelihat. Kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saya ingin perlihatkan kepada kalian bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bejananya dihadirkan, ditaruh, diletakkan, beliau minta kepada Humran, mantan budaknya, jadi sudah dimerdekakan ini. Tadinya budak, dimerdekakan tapi tidak mau pulang, masih tetap ikut bersama dengan sahabat Utsman bin Affan. Minta supaya dituangkan dulu, airnya dituangkan, cuci telapak tangannya dulu. Baca bismillah. Setelah dicuci telapak tangannya, diletakkan bejana. Lalu kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an memasukkan telapak tangannya ke dalam bejana tersebut. Ambil. Jadi kalau kata orang bertanya dikobok, ya dikobok. Udah dicuci tangannya sebelumnya. 3 kali. Ambil, nah ini namanya satu cidukan berarti ini. Dari satu cidukan ini untuk 2 sekaligus. Kumur dan apa? Istinsyak. Jadi masukin airnya sebagian ke mulut, langsung dihisapkan ke hidungnya. Biasanya tuh yang keluar yang hidung dulu. Yang mulut masih. Gitu ya. Ambil lagi, dilakukan yang sama. Jadi hanya 3 kali cidukan untuk 2 sekaligus. Itu cara yang pertama. Dan itu cara yang paling utama. Nggak bisa ya latihan. Ya, kalau nggak bisa ya apa? Latihan. Ini gimana ini caranya nih? Kumur, masukin ke mulut dulu. Ini belum diputar nih, Bu. Nah, tahan dulu, hirup. Biasanya yang dikeluarin yang di sini dulu, ini nggak mungkin ditahan lama yang di sini. Ini udah keluar nih yang hidung nih. Nah, ambil lagi. Karena kalau berbarengan Bu ngeluarin dari kumur sama hidung susah pasti. Ya, begitu ya. Ini cara yang pertama dan yang paling apa? Utama. Cara yang kedua. Cara yang kedua ini di bawah, keutamaannya di bawah cara yang pertama. Bagaimana itu? Ambil air buat kumur. Ambil lagi, baru istinsyak. Ambil lagi, kumur. Ambil lagi, istinsyak. Ya. Maka jumlah seluruhnya 6 kali ciduk air. 1 kumur, 1 istinsyak. 1 kumur, 1 istinsyak. 1 kumur, 1 istinsyak. Jumlahnya jadi 6 kali cidukan. Cara yang kedua. Cara yang ketiga. Dan ini keutamaannya paling bawah. Keutamaan yang paling apa? Bawah. Bagaimana caranya? Kumur, 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 hidung, hidung, hidung. Yang paling sering yang nomor berapa ini? Ya. Iya, itu ya Bu ya. Jadi kalau pertanyaannya boleh ya saya jawab boleh, masa dibilang enggak boleh, artinya sah saja wudunya, tapi kan ini bicara keutamaan. Jadi yang paling utama yang nomor 1, yang paling bawah yang nomor 3 itu.
Dan ternyata yang paling sering kita praktekkan yang nomor iya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pertanyaannya kok kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita beranggapan yang namanya wudhu itu harus berurutan. Ada salah satu kitab lah, buku yang memberikan penjelasan, penjelasan dalam mazhab fiqih yang dipegang di Indonesia atau mazhab Syafi'i. Saya dapati penjelasannya juga begitu sama. Kumur istinsak itu jadi satu cidukan. Nggak bisa cara yang kedua. Kumur istinsak. Nggak bisa baru cara yang ketiga. Kumur, istinsak. Di sama ternyata urutannya ditaruh paling bawah itu. Sempat saya tercengang juga. Loh, kenapa yang diajarkan selama ini yang nomor 3 malahan? Mungkin yang gampang kali ya, begitu ya. Yang diajarin yang nomor 3, padahal yang paling utama nomor 1 atau yang nomor 2 lah misalnya. Tapi ini nomor 1, 2, 3, sampai yang menyebar, yang dikenal bahkan sama anak-anak. Ya terutama anak-anak ya. Yaitu kumur dulu. Kemudian istinsak. Kita tidak katakan itu tidak boleh, tapi kok kenapa yang menyebar malah justru nomor 3? Dan uniknya katanya mengikuti satu mazhab misalnya, tapi kok ternyata malah yang di mazhab dijelasin sesuai dalil, Bu. Yang di buku mazhab itu dijelasin sesuai dalil, persis sesuai dalil.